Kenapa kampus masih punya LSP ya? Bagaimana SDM nantinya akan menyikapi Indonesia Emas itu nantinya di segi pekerjaan maupun di segi yang lainnya ya. Usia tidak membuat kita kalah semangat untuk menuntut ilmu. Usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman podcaster kampus. Benar, hari ini kita akan diskusi tentang SDM di kampus, kira-kira seperti apa. Lalu kaitannya untuk tema kita pada saat seminar nanti di tanggal 20 nanti. Kali ini sudah hadir Ibu Terry. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Ada Bu Ito, panggilannya, kalau aku panggilnya Bu Ito. Nah, selamat sore. Selamat bergabung di podcast kampus. Bu Terry ini merupakan satu kebanggaan kita sebagai mahasiswa di kampus. Baik, terus juga ngomong sama anak-anak gitu ya. Dan Bu Terry ini sebagai ketua yayasan di IPUIJA, Universitas IPUIJA. Jadi nanti kita akan culik, akan peres ilmunya kira-kira seputar SDM dengan waktu yang terbatas. Ada juga Kak Ito ini guru ngaji juga, tapi semangat belajar juga dan cita-citanya mau jadi entrepreneur di bidang pendidikan. Benar ya, Kak? Ya. Oke, hari ini kita diskusi singkat. Nah, terkait dengan SDM di kampus ini sebenarnya apa sih, Bu, yang dipersiapkan, apalagi Ibu menyarankan relate dengan tema kita di seminar nanti seputar SDM menyikapi di tahun 2045 atau Indonesia Emas. Gimana, Bu, kira-kira pendapat Ibu? Baik, terima kasih Silakan, Bu. Pak Bosan ya. Iya. Ya. Om Bu. Saya Om Bu. Om Bosan ya. Belum pantas ya, Pak. Kak Ozan. Silakan, Bu. Ya, baik Kak Ozan ya. Sebenarnya persiapan untuk menyambut tahun 2045 atau Indonesia Emas itu ya, yang utama disiapkan adalah bagaimana SDM nantinya akan menyikapi, menghadapi Indonesia Emas itu nantinya di segi pekerjaan maupun di segi yang lainnya ya, Mas Ozan ya. Yeah. Jadi dalam rangka itu kami dari sini kita harus sudah mulai mempersiapkan diri ya. Itu sebabnya juga di Universitas IPUIJA ada mata kuliah manajemen SDM yang ada di bawah prodi S1 maupun S2 manajemen. Ya. Itu artinya kita semua di sini akan siap sedia ya, siap siaga dengan supaya pada nanti pada tahun 2045 atau Indonesia Emas itu semuanya sudah siap menjadi SDM unggul. Ya. Mantap. SDM unggul itu pun juga dari Bapak Presiden kita ya, Pak ya, yang akan kita mempersiapkan SDM unggul Indonesia maju, itu kan tagline kita ya, Pak ya. Berat Indonesia, Pak. Tagline Indonesia, ya. Bapak Jokowi yang luar biasa. Ya. Oke. Dari kampus itu sendiri, Bu, kalau untuk melihat polanya pada saat belajar, terus juga apa referensinya dari kampus ini ketika memberikan referensi-referensi cara belajar termasuk khususnya di mata kuliah MSDM ini, kira-kira gimana tuh, Bu? Ya, yang utama adalah kita mempersiapkan kompetensi di bidang SDM ya. Kompetensinya karena bagaimanapun juga sekarang ini kompetensi di bidang-bidang tertentu sangat diunggulkan, sangat ditekankan ya, terutama ada juga keputusan Menteri Tenaga Kerja yang nomor 115 tahun 2022 itu yang sudah mewajibkan tenaga kerja di bidang SDM itu semua harus mempunyai sertifikat kompetensi. Makanya kami juga bergerak di situ. Ya, selain kuliah umum di kelas juga ada persiapan dengan menyediakan lembaga sertifikasi kompetensi di bidang SDM.
Oh, lengkap ya. Kak Ito gimana? Rasanya sebagai mahasiswa yang tadi disampaikan sama Bu Terry bahwa udah dipersiapkan nih sama kampus selain ada aturannya, terus cara belajarnya. Nah, gimana kira-kira? Bolehlah cerita-cerita di kelas itu gimana belajarnya gimana, Kak? Ya, terima kasih Kak Fauzan. Salah satu kesempatan besar banget rasanya ketika bersama-sama menuntut ilmu di IPB Wija, dan di sini dibahas tentang SDM, dan kita juga dibina seperti apa mau jadi seorang pemimpin, dan bagaimana mahasiswa S2 bisa lebih mandiri untuk bisa berpikir lebih luas, apalagi nanti pada saat kita akan sampai insya Allah pada Indonesia emas nantinya. Jadi di IPB Wija ini saya berasa salah satu tempat kita untuk belajar banyak, apalagi seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Terry bahwa di sini punya lembaga LSP, Masya Allah. Jadi itu sudah insya Allah mahasiswanya pun sudah punya kesempatan untuk mendapatkan sertifikat yang begitu, dan insya Allah siap juga untuk melakukan sesuatu ketika kita keluar atau selesai S2 di IPB Wija. Gitu. Siap bersaing Allah, di gitu industri. Jadi usia tidak membuat kita kalah semangat untuk menuntut ilmu. Usia, usia boleh. Angka boleh banyak gitu ya, tapi semangat. Tapi menuntut ilmu tidak. Jangan kalah bersaing. Bu, kita kembali ke tadi ya, biar teman-teman podcast yang ngeliat ini, LSP itu kenapa IPB Wija ini harus punya LSP, dan LSP-nya itu kenapa kampus masih punya LSP ya, gitu Bu, kira-kira? Ya, kita di Universitas IPB Wija ini ada 2 LSP ya Pak ya, LSP P1 dan LSP P3. P1 itu apa tuh Bu? LSP P1 itu LSP untuk mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa sebelum lulus, terutama yang mahasiswa S1 ya, sebelum lulus tuh harus punya sertifikasi kompetensi di bidang masing-masing. Bagi yang konsentrasinya di SDM ya LSP punya sertifikasi di bidang SDM, pemasaran, keuangan, itu semuanya sudah disiapkan oleh LSP P1. Dari Universitas IPB Wija. LSP P3 adalah LSP MSDM Unggul Indonesia. P3 bukan partai kan Bu? Bukan, P3 ya. P3 itu level 3. Level 3. Karena ada 3 ya, level P1 itu untuk universitas, level P2 itu untuk industri, dan level P3 itu untuk umum. Tapi dengan bidang-bidang tertentu seperti LSP P3 dari LSP MSDM Unggul Indonesia itu bidangnya khusus SDM. Jadi di situ nanti ada 4 skema staff, skema supervisor SDM, dan supervisor rekrutmen, kepala bagian, dan juga ada manajer. Jadi kami menyiapkan 5 skema ya tadi ya, 5 skema, karena ada 2 supervisor SDM dan supervisor seleksi dan rekrutmen, 2 skema. Dan itu kami persiapkan untuk umum, tidak hanya untuk mahasiswa. Karena kalau yang P1 tadi hanya khusus untuk mahasiswa. Sementara kalau sudah lulus jadi alumni sudah nggak bisa mengambil lagi yang di mahasiswa tadi, karena jangka waktu untuk sertifikat itu hanya 3 tahun juga. 3 tahun itu selama masa berlaku ya, masa berlakunya. Nanti ada ketika sudah lulus dan harus mengulang itu ya, uji kompetensi ulang, berarti masuknya di LSP. Ya kalau memang SDM ya saya di LSP MSDM Unggul Indonesia ini. Ya. Ini kerjasama dengan BNSP. Ya, gitu kerjasama dengan BNSP. Jadi kampus, sertifikatnya dari BNSP. Kami penyelenggaranya. Ya. Kayak itu udah ikut apa? Ya. Manajer atau supervisor atau apa kayak itu? Kalau levelnya Bu Masito, level Mas Ojam pastinya ya manajer lah. Kalau staf masih kecil. Nanti disiapkan sertifikat untuk manajer dengan mengikuti uji kompetensi itu, artinya yang mendapatkan sertifikat itu mampu, sudah kompeten di bidang SDM
level manager ya, sehingga itu bisa dibawa untuk ini apa namanya, kalau istilahnya jual diri. Maksudnya ke depan itu lebih pede ya Pak ya, lebih pede kan Mas ya. Kalau sudah punya sertifikat ditanya kompetensinya apa, saya di bidang SDM dong gitu kan. Bisa misalnya mau masuk ke industri lain ataupun untuk apa peningkatan diri, promosi di perusahaannya itu sudah bisa dipakai. Senang ya jadi mahasiswa. Kalau saya melihat gini, ada pengalaman sudah kompetensi di SDM gitu. Nah itu baru 2 tahun dan ternyata memang secara tren saat ini bahwa kebutuhan SDM di luaran itu pertama yang dilihat adalah sertifikasi. Mau BNSP, mau LSP manapun, tapi yang memang itu ada referensinya dari BNSP. Dan itu menjadi selling point tadi Bu, selling point tadi bahwa kita itu ternyata sudah sertifikasi. Malah bahkan ada orang, saya ke tujuan yang sama dengan senior saya, tapi ternyata malah justru karena punya sertifikasi itu itu punya nilai lebih. Dan itu ternyata teman-teman sangat penting, kita itu harus memiliki yang namanya sertifikasi. Nah kalau bicara bisnis juga, itu juga lebih penting juga ya, karena apalagi bisnis dengan pemerintahan. Kalau saya tahu pemerintahan pasti akan tender dengan orang-orang yang punya sertifikasi, gitu ya Bu? Kira-kira gitu ya? Betul. Jadi bidangnya banyak ya, kalau untuk tender akan ditanya SDM-nya sudah punya sertifikat belum? Kalau belum nggak lolos gitu kan. Nggak mau dia dibilang nggak sesuai persyaratan gitu. Misalnya di bidang IT ya orang-orang IT-nya ada sertifikatnya, nggak bisa masuk juga. Betul Bu, itu sangat ini sekali. Kak Ito, kira-kira apa suara-suara dari mahasiswa nih kalau memangnya ternyata kampus kita itu sudah memikirkan sampai ke jangka panjang? Pendapat Kak Ito gimana? Memang seharusnya memulai dari sesuatu itu kita harus memikirkan jangka panjang, baik itu dari segi mahasiswanya, karena di kampus ini juga kita pas bersama-sama belajar di S2 di kelas sama teman-teman, kita bisa langsung ada arahan dan ada juga jangkauan ke depan kita harus bagaimana gitu. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibu Terry, di sini juga sudah lengkap sertifikat dan ketika kita belajar di IPWIJA, menurut saya sebagai mahasiswa di mana-mana dalam ilmu apa saja yang kita punya, ketika sudah mendapatkan kalau dalam Islam saya sering disebut syahadah, dapat sertifikat. Nah, kalau di sini kan kita juga nanti ketika kita mengambil SDM kita dapat sertifikat, itu lebih percaya diri sepertinya untuk mengatakan kalau kita punya ilmu di bidang situ. Jadi sebagai mahasiswa memang harus punya untuk bukti kalau kita pernah belajar dan kita punya syahadah itu baik dari segi SDM-nya dan ilmu apa saja yang kita punya. Syahadah. Jadi sebagai pembeda loh Mas Ojen. Pembeda di universitas lain, belum semua universitas ada LSP-nya. Saya baru mau ngomong tuh. Belum tentu. Kita dari mungkin 3.000-an perguruan tinggi di Indonesia itu belum ada lah 10%-nya yang punya LSP. Jadi kita pembeda. Jadi harus bangga juga nih kita ya. Kita punya kampus gitu ya. Terus mikirin ada LSP-nya dan benar-benar difasilitasin. Jadi ketika selesai dan bersaing, kalau ketika dieksekusi ke industri, kita udah siap bersaing. Siap bersaing. Betul ya Bu? Gitu kan? Pak, betul sekali. Tinggal nanti 3 tahun validasi lagi, gitu ya Bu, registrasi lagi dan Oke. Kenapa Bu punya seajib itulah cara berpikirnya di kampus ini Bu? Ya karena pada waktu itu sudah digaungkan di BNSP ya Pak ya, kalau semua langsung ambil gitu ya. Kita ambil peluang itu, kita buat dulu di depan semua dari awal membentuk LSP dulu, kemudian ya itu tadi sampai mendapatkan lisensi untuk bisa memberikan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa. Itu
sebelum semua universitas melakukan ya. Bahkan Universitas Indonesia sendiri dan beberapa universitas lain ya belum mengikuti mendaftar di tempat kita di LSP MSDM Unggul Indonesia ini. Tendik-tendik di UI sudah sebagian besar, kita ada 3 batch untuk mengikuti itu. Kemudian di Universitas Palangkaraya, di beberapa universitas itu kita sudah masuk dari LSP MSDM Unggul Indonesianya. Karena memang bisa untuk umumnya itu ya. Kalau yang LSPP 1 tadi hanya untuk mahasiswa kita. Jadi kita internal ya, eksternal ya gitu. Luar biasa. Mencerdaskan internal juga mencerdaskan, memberikan kompetensi di eksternal, di perguruan tinggi lain dan di industri internal lain. ya, gitu kan. Ya, betul. Sambil mencari cuan. Wah, luar biasa. Cuan tentunya Pak ya. Iya kan Bu? Ya pastinya ya. Kak Fauzan menyelam sambil Oke. Keren banget. Boleh kali Bu gratisan satu. Bisa. Tapi amazing sih kalau dengar informasi bahwa 10% ya, nggak sampai berapa persen tadi Bu? 30% ya? 30% populasinya bahwa kampus itu nggak peduli dengan yang namanya sertifikasi BNSP. Tapi saya ya setelah ada peraturan pemerintah berdirinya BNSP itu menjadi satu keharusan. Harusnya siapa tepat ya di sini udah mulai gitu ya. Keren. Nah, berapa Bu harganya? Mungkin Ibu bisa tipis-tipis menyampaikan di sini, boleh lah Bu. Kalau untuk mahasiswa internal kita sudah masuk di tagihannya SPP-nya ya, jadi masuk ya ketika nanti menyelesaikan aja lah ya, selesaikan. Kemudian kalau yang untuk LSP MSDM Unggul Indonesia ini ada beberapa skema kan ya tadi ya, dan berjenjang juga harganya. Kalau untuk perguruan tinggi maupun untuk umum beda ya. Karena untuk mahasiswa khususnya kami memberikan harga yang spesial nih. Mahasiswa umum Ibu mau ngasih diskon langsung Bu buat pendaftar 10 pertama Bu, silakan. Buat dari mahasiswa umum ya, kalau mau ikut ya dari 550%. Oh, 50%. Daftarnya ke link ini ya. Silakan. Ya. Oke. Kita ada nanti akhir bulan ini ya tanggal 27 Januari ya kalau nggak salah. 27 Januari. Ada pendaftaran, pelatihannya. Tanggal 3 Februari ada UJK-nya. Oke. Ya. Closing statement dari Ibu untuk podcast kita yang singkat dan padat apa Bu? Ya bagi teman-teman semua silakan mempercantik diri atau menguatkan diri ya dengan menajamkan diri ya dengan kompetensi, karena tidak hanya ijazah saja yang nantinya dipakai untuk di luaran sana ya, di industri maupun di perguruan tinggi, tapi juga kompetensi. Apa sih kompetensi yang benar-benar dimiliki, dan ketika punya sertifikat kompetensi itu nantinya akan menjadi pembeda atau nilai lebih ya Mas Ojan, nilai lebih bagi diri sendiri. Itu saja harapan saya, semoga semuanya mulai aware dengan adanya sertifikasi kompetensi ini. Oke, thank you. Kak Ito, ada yang ingin disampaikan closing statement sebagai mahasiswa di sini? Ya. Kesempatan emas bagi anak muda dan bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak untuk belajar bersama di IPUJA. Apalagi insya Allah tanggal 20 Januari, jangan ketinggalan saudara-saudaraku semuanya, mari bersama-sama menimba ilmu di kampus IPUJA. Nah, di seminar ini ya, daftar di link seminar ini tanggal 20, jadi bisa online di YouTube-nya, channel YouTube-nya IPUJA. Silakan teman-teman daftar, masih terbuka. Mau offline pun bisa. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu dari Kak Ito, sharing-sharing insight-nya. Kita diskusi singkat tentang LSP hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, bye-bye. Foto dulu. Gini, Teng. Nggak boleh ya? Gini.